Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 21 Oktober 2025. Kita bangga dan kita punya Yesus yang ajaib. Dia dahsyat, Dia yang menentukan arah depan hidup kita. Berserah selalu kepada Tuhan. Hari berjalan hari. Sekarang sudah tanggal 21 Oktober. Mendekati bulan Desember. Biar kita berserah total kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Ayub pasal 18 ayat 1 sampai 20. Respon Bildad terhadap Ayub. Karena Ayub seringkali waktu yang lalu ngomel, dan respon Bildad, sahabat dari Ayub. Itu biar kita minta pimpinan Tuhan. Sepanjang hari ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Berdoa kepada Tuhan, tuntun hidupku, biar langkah-langkah kita berjalan bersama Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Oh haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Oh haleluya. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan Yesus tolong kita. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Tuhan Yesus memberkatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Untuk hidupku Bapa, aku mau selalu berjalan bersama dengan Yesus. Ku alami pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap membaca firman.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selasa pagi 21 Oktober 2025. Waktu berjalan terus. Mari sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita mesrakan semua kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam diri lagi di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tuhan tolong kita, Tuhan Yesus besertaku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan Yesus. Dia yang pegang hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari ini hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Laku dengan setia. Kita terus berpegang berharap kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian dan sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Ia akan bertindak. Dia akan tolong kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Ayub pasal 18 ayat 1 sampai 20 tentang pendapat Bildad ya. Ini teman-teman sahabat Ayub dari Edom. Kalau saya lihat ini, maka Bildad orang Sua menjawab, bilakah engkau habis bicara, sadarilah baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh di dalam pandanganmu? Ini respon-responan saudara ya. Kenapa kok disebut seperti binatang? Karena Ayub berkata di dalam Ayub 12 ayat 7 demikian saudara ya. Jadi tersinggung Bildad ini. Ayub berkata demikian, Ayub 12 ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Nah ini ya, jadi tersinggung karena saling jawab saudara ya. Karena mereka saya yakin masing-masing punya emosional ya. Ayub juga punya emosional karena terus ditegur oleh teman-temannya. Jadi dia marah Bildad itu. Ya demikian kehidupan kita. Apapun masalah kita, lebih bagus tidak usah banyak ngomong kepada teman-teman. Lebih bagus ngomong kepada Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu boleh sampaikan, lebih bagus sampaikan masalah pergumulan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang cinta Tuhan, hamba Tuhan yang tidak banyak bicara. Jangan sampai kita ngomong kepada hamba Tuhan ya, hamba Tuhan bicara kepada orang-orang lain. Nah itu juga tidak ada baik. Lebih bagus Bapak Ibu bicara kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan yang punya hati yang murni tanpa pamrih, yang punya hubungan sehat dengan Tuhan, sehingga pergumulan kita Tuhan akan campur tangan dan Tuhan berkati. Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentingan muka bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagianmu juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Nah ini, karena Ayub kalau sudah baca di pasal-pasal 3 dan seterusnya, itu banyak isi bersinggungan dengan orang fasik. Karena Ayub lagi stres, seolah orang fasik itu ada pembenaran dari Tuhan, padahal sebetulnya tidak bisa. Ya, mereka dijawab oleh Bildad, bagian menunjukkan juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Di dalam 1 Samuel pasal 29, orang fasik akan mati di dalam kebinasannya. Jelas ya, orang fasik adalah orang yang jahat, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin dipelihara sama Tuhan. Dia akan mati binasa di dalam kefasikannya ya. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, pertimbangan sendiri menjatuhkan dia. Ini semua ayat-ayat untuk orang fasik ya. Itu mari kita takut sama Tuhan. Kita mau terus berharap sama Tuhan. Kita mau selalu melekat hati kita kepada Tuhan. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebaiknya kita doakan dan kita nasihatin. Karena di ayat 8 katanya, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia di dalam jaring, dan di atas tutup lubang ia berjalan. Ini orang fasik saudara ya. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mewujudkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah ya. Jadi tidak ada ketenangan dalam kehidupan orang fasik.
Ada orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik yang tidak mengandalkan Tuhan, berjalan kekuatan sendiri dengan penuh kesombongan, hancur. So, ayat 12, bencana mengidamkan dia, kebinasan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Ini orang fasik, ya. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Jadi Bildad ini juga pasti menyinggung Ayub, saudara, supaya jangan sampai dia menjadi orang fasik. Maka dia terus bicara tentang orang fasik. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediaman ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut lorong-lorong. Ia diusir tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dinyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak cucu cicit di antara bangsanya, dan seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Jika ini orang fasik, ya, yang tidak mengenal Tuhan, pasti masa depannya suram, hidup di dalam kegelapan. Ayat 20 yang terakhir, ayat 20-21, atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang di timur akan dianggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang curang, beginilah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Kita adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari melalui firman yang selalu kita dengar, kita mau takut sama Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, baik di dalam pergumulan apapun, mari kita merendahkan hati datang kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan, seperti di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, pasti Tuhan tolong kita. Itu mari kita mau selalu berserah. Semua masalah pergumulan kita, semua aktivitas hari ini, kita datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, Dia akan tolong kita. Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan buat setiap kita, rancangan masa depan yang penuh harapan. Melangkah dengan iman, menyanyi dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam hidupku. Amin, haleluya. Ku berserah pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Kita berserah total kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Berserah total kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan hidup di dalam kefasikan. Orang fasik pasti binasa karena kefasikannya. Tapi orang hidup di dalam rencana Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.